Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Rahman Hafiz dengan NIM 1020 2040 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind map terkait dengan API. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan aturan dan fungsi yang memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi dan juga bertukar data. Dengan adanya API ini, aplikasi tidak perlu mengetahui detail internal aplikasi lain, cukup menggunakan interface yang telah disediakan. Interface sendiri adalah bagian penghubung antara dua sistem atau komponen agar bisa saling berkomunikasi. API sendiri memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama ada endpoint, yaitu alamat untuk mengakses API. Lalu yang kedua ada request, yaitu permintaan yang dikirim oleh klien ke server. Lalu yang ketiga ada respon, yaitu jawaban yang diberikan oleh server. Lalu yang keempat ada metode seperti get, post, put, dan delete yang digunakan untuk menentukan aksi terhadap data. Lalu yang terakhir ada authentication yang digunakan untuk mengamankan akses API itu sendiri. Ada empat penerapan API. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yang kedua ada library atau framework, yang ketiga ada sistem operasi, dan yang keempat ada web service atau web API. Salah satu penerapan API atau implementasi API adalah web service, yaitu API yang digunakan untuk komunikasi antar aplikasi melalui jaringan internet yang menggunakan standar seperti HTTP, XML, ataupun JSON. Selanjutnya ada REST API. REST API yaitu API berbasis HTTP yang menggunakan metode standar untuk mengolah data. Dalam REST API sendiri terdapat tiga elemen. Yang pertama ada client, yang kedua ada server, dan yang ketiga ada sumber daya atau resource. Dalam RESTful API terdapat beberapa metode utama. Yang pertama ada get, yaitu untuk menampilkan data, lalu yang kedua ada post untuk menambah data, lalu yang ketiga ada put untuk mengubah data, dan yang keempat ada delete untuk menghapus data. Dalam proses komunikasinya terdapat request atau permintaan dan juga respon. Request sendiri biasanya terdiri dari endpoint, yaitu alamat lokasi sumber daya, lalu juga ada headers, yaitu untuk menyimpan informasi yang relevan untuk klien dan server, lalu juga ada body untuk menyimpan data tambahan ke server. Sedangkan response adalah representasi data yang dapat berupa JSON ataupun XML yang disertai dengan hyperlink sebagai panduan navigasi ke research terkait lainnya. Kemudian ada prinsip RESTful API. Yang pertama ada stateless. Status berarti setiap request berdiri sendiri tanpa bergantung pada request sebelumnya. Kemudian ada client server, yaitu pemisah antara klien sebagai pengguna dan server sebagai penyedia datanya. Lalu yang ketiga ada research base, di mana semua data diakses dalam bentuk research melalui URL. Kemudian ada stateless communication, di mana setiap request bersifat independen dan server tidak menyimpan informasi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada uniform interface, yaitu antarmuka atau interface yang seragam antar setiap komponen. Lalu yang terakhir ada Event Driven Architecture atau EDA. EDA adalah arsitektur yang berjalan berdasarkan event atau kejadian tertentu dalam satu sistem. EDA sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada produser sebagai entitas penghasil peristiwa atau event, lalu ada consumer sebagai entitas yang menerima dan merespon peristiwa, lalu juga ada broker, komponen yang mengelola distribusi event antara produser dan juga consumer. EDA sendiri biasanya menggunakan asynchronous communication, sehingga peristiwa dapat diproses tanpa memblokir alur aplikasi. Sekian penjelasan dari Mind Map API. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.